Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan Maulid atau Maulun. Perayaan Maulid Nabi ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Muslim dunia, termasuk di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i. Orang yang pertama kali mengadakan peringatan Maulid Nabi adalah Sultan Al-Muzaffar. Demikian kata Ibnu Katsir, Al-Hafidz Asy-Syakawi, Al-Hafidz Asy-Suyuti. Sultan Al-Muzaffar pada tahun 549 sampai 630 Hijriah mengundang seluruh rakyatnya, termasuk para ulama, para ahli tasawuf ilmuwan di Irak untuk memperingati Maulid Nabi. Hal serupa juga dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin saat membebaskan Baitul Maqdis. Berikut ini beberapa kisah hikmah perayaan Maulid Nabi dinukil dari kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Muhammad Sattah Al-Dimyati radhiyallahu an. Di antaranya ada kisah pemuda yang diangkat jadi waliullah berkat mengagungkan Maulid Nabi. Dikisahkan pada masa Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid, ada seorang pemuda di Basrah yang gemar berbuat dosa hingga penduduk selalu memandangnya dengan pandangan yang hina karena ulah perbuatannya. Tapi selain itu, ia memiliki kebiasaan saat datang bulan Rabiul Awal, ia cuci bajunya dan menggunakan wewangian, kemudian berhias dan mengadakan walimah dan minta dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan ini ia lakukan terus-menerus dalam waktu yang lama. Saat ia meninggal dunia, penduduk Basrah mendengar hatim, yaitu suara tanpa rupa yang menyerukan, "Wahai penduduk Basrah, datanglah dan saksikan jenazah salah satu aulia min auliaillah, kekasih Allah. Ia adalah orang mulia di sisiku." Penduduk Basrah pun menghadiri dan merawat jenazah serta menguburnya. Mereka pun bermimpi melihat pemuda tersebut mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra sundus dan istabraq. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Sebab apa engkau mendapatkan kemuliaan ini?" Pemuda itu menjawab, "Sebab memuliakan Maulid Nabi Muhammad SAW." Kisah berikutnya, pada zaman Khalifah Malik Ibnu Marwan, ada seorang pemuda tampan yang suka menunggang kuda. Suatu hari, saat dia sedang di atas panggung kudanya, tiba-tiba kudanya lari dengan kencang dan membawanya masuk ke lorong-lorong yang ada di kota Sam. Ia tak mampu mengendalikan kudanya hingga ia masuk ke jalan menuju pintu khalifah dan berpapasan dengan putra khalifah. Sang putra khalifah pun tidak mampu menghindari kuda itu dan akhirnya bertabrakan hingga meninggal dunia. Berita itu akhirnya sampai ke telinga khalifah dan memerintahkan agar pemuda itu ditangkap dan dihadapkan kepadanya. Ketika pemuda itu menuju khalifah, ia berkata dalam hati, "Jika Allah menyelamatkanku dari kejadian ini, maka aku akan membuat walimah dan aku akan meminta dibacakan Maulid Nabi." Saat khalifah itu sampai di hadapannya, sang khalifah pun memandangnya lalu tertawa, padahal sebelumnya dia sangat marah. "Wahai pemuda, apakah kau pandai ilmu sihir?" tanya sang khalifah. "Tidak, demi Allah, wahai Amirul Mukminin," jawab si pemuda tersebut. "Aku telah memaafkanmu, tapi katakan kepadaku, apa yang kau katakan dalam hatimu?" Khalifah balik bertanya, "Jika Allah menyelamatkanku dari kejadian ini, maka aku akan membuat walimah dan aku akan meminta dibacakan Maulid Nabi." Jawab pemuda itu, "Aku telah memaafkanmu dan uang ini 1000 dinar untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Engkau telah terbebas dari darah anakku," kata khalifah. Pemuda itu pun keluar dari kediaman khalifah. Betapa gembiranya ia terbebas dari kisos, bahkan mendapatkan 1000 dinar berkah dari kecintaan terhadap Maulid Nabi. Sumpar dari kitab Tajnyah Latif wan Nasyir.